Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang ambisi TNI di tahun 2022, di mana untuk mendapatkan postur kekuatan TNI yang ideal perlu dilakukan riset dan monitoring terkait kelebihan dan kekurangan dari kebijakan sebelumnya, sehingga kedepannya bisa memenuhi kepentingan perkembangan dan kebutuhan dari pertahanan nasional maupun di kawasan. Melalui prinsip kajian Minimum Essential Force atau MFF sebagai hasil analisis dan monitoring kekuatan TNI, diharapkan bisa melahirkan usulan atau prinsip-prinsip strategi kebijakan pembangunan kekuatan TNI ke depan yang lebih baik guys. Oke, kita lihat perkembangan apa yang sudah dilakukan TNI kita terhadap bangsa Indonesia. Check it out. Militer Indonesia ambisius rancang postur pertahanan yang kuat. Sikap yang tenang, waspada dan wibawa, prajurit komando berjiwa satria, bagi nusa bangsa dan negara, pantang dan menyerah di medan laga. Militer Indonesia sebetulnya tengah merancang postur pertahanan. Militer Indonesia memerlukan postur yang mumpuni untuk memperkuat pertahanan negara. Dengan pertahanan yang kuat, niscaya militer Indonesia mampu mengawal kepentingan nasional NKRI tanpa bisa diganggu pihak asing. Untuk membuat postur pertahanan ideal, militer Indonesia merancang program Minimum Essential Force (MAF) selama 3 tahap. MAF menjabarkan apa saja program yang harus ditempur militer Indonesia agar terciptanya postur ideal pertahanan. Di MAF lebih banyak dijabarkan pemenuhan atau pembelian alutsista baru. Sebab alutsista militer Indonesia sudah banyak yang rusak, sehingga memerlukan peremajaan secepat mungkin supaya militer mampu melaksanakan tupoksinya secara maksimal. MAF mencakup semua peremajaan di 3 matra militer Indonesia. Contohnya pembelian tank Leopard 2 RI, pembelian Main Battle Tank MBT itu masuk dalam MAF. Tahap I masih ada di lini Angkatan Darat seperti MLRS Astros, helikopter A-64 Apache hingga SPHF. Jangan lupa ya guys, subscribe di Kabar Militer guys, karena sumber saya dari channel Kabar Militer guys. Oke guys, 109 masuk dalam MAF ini. Kemudian lini Angkatan Udara ada penambahan 24 unit F-16 hingga pembelian Rafale dan F-15 Eagle 2. Pembelian Rafale dan F-15 Eagle 2 bisa jadi investasi pertahanan Indonesia. Amerika Serikat, AS, yang membuat F-15 Eagle 2 sengaja menjual jet tempur heavy fighter ini ke Indonesia. Tujuannya agar pertahanan Indonesia lebih kuat demi menangkal pengaruh China di Asia Tenggara. Kasau Marsekal TNI Fajar Prasetyo mengungkapkan memang F-15 Eagle 2 dibutuhkan Indonesia. Kami menginginkan pesawat generasi 4,5 dan menginginkan yang heavy atau medium ke atas. Karena kita saat ini sudah ada F-16, sudah ada Sukhoi buatan Rusia, jelas Kasau.
Dikutip dari Antara News pada tanggal 22 Desember tahun 2021, F-15 Eagle II mempunyai kemampuan untuk menjaga ruang udara NKRI. Untuk F-15 Eagle II itu bikinan Amerika guys. Kemampuannya masih mumpuni guys. Makanya Indonesia masih sangat berminat untuk membelinya guys dari Amerika. Mendukung jet tempur F-35, F-15EX dapat membawa sejumlah besar rudal dan memberikan daya tembak untuk menghilangkan target yang terdeteksi oleh F-35 selama operasi ofensif. F-35 disebut sebagai quarterback medan perang oleh Angkatan Udara AS karena dapat melacak ancaman yang masuk sementara F-15EX dapat mengeliminasinya. Jet tempur pamungkas dalam inventaris AS, F-15, dibedakan oleh kemampuan ofensifnya, kemampuannya untuk membawa muatan yang berat dibandingkan dengan rekan-rekan silumannya, dan kelincahan dan kemampuan serangan daratnya di medan perang. Pesawat ini masih tetap diminati di negara-negara di seluruh dunia, bahkan yang sudah membeli F-35. Misalnya, meskipun memiliki F-35I, Angkatan Udara Israel dilaporkan mencari versi lanjutan dari F-15 Eagle dari Amerika Serikat, lapor Eurasian Times. Untuk lini Angkatan Laut, militer Indonesia memperbanyak lini kapal cepat rudal, KCR. KCR bisa jadi solusi praktis Indonesia dalam menjaga kedaulatannya saat ini. Kalibrasi ulang yang diusulkan membayangkan pengurangan jumlah platform berkemampuan tinggi yang lebih besar, fregat dan korvet sambil meningkatkan proporsi kapal serang cepat bersenjata rudal, yang relatif lebih murah dan lebih sederhana untuk dibangun dalam jumlah yang lebih besar. Pendekatan ini memanfaatkan kekuatan khusus dari basis industri domestik Indonesia, yang sejauh ini telah memproduksi kapal serang cepat seri KCR 40/60 untuk TNI AL serta membuat langkah penting dalam mengembangkan sistem tempur. Indonesia juga bikin kapal serang cepat guys. Alhamdulillah, bangsa kita bisa memproduksi sendiri alusitanya. Semoga semakin sukses, berkembang, dan jaya guys. Faktanya, KCR 40-60 series telah menjadi salah satu area utama yang mengalami pertumbuhan pesat selama Renstrai, dengan hingga 18 unit semuanya ditugaskan atau dalam berbagai tahap konstruksi dan uji coba sejak 2011, jelas pengamat pertahanan dari Nanyang Technological University di Singapura, Coswell Leon Colin dikutip dari The Diplomat pada tanggal 18 Agustus tahun 2015. Meski demikian, Indonesia tak akan melupakan lini kapal perang fregat. Indonesia setidaknya sudah mengikat 2 fregat kenamaan yakni Frame dan Arrowhead. Frame menjadi fregat yang amat kuat buat Indonesia menjaga perairannya. Tahun lalu saja, TNI AL membeli sebanyak 10 fregat canggih dari Eropa. Pada Juni tahun 2021, TNI AL memesan 6 fregat kelas Bergamini dan 2 fregat kelas Maestrel yang dinonaktifkan dari Angkatan Laut Italia. Selain itu, Indonesia juga memesan 2 fregat Arrowhead dari perusahaan Inggris Babcock. Fregat baru yang disebutkan di atas dilengkapi dengan radar RAI multidimensi, sistem peluncuran vertikal dan berbagai jenis rudal, serta memiliki kemampuan pertahanan udara, anti kapal dan anti kapal selam yang kuat. Impian Indonesia akan kekuatan besar juga menjadi salah satu alasan penting penguatan modernisasi pertahanan negara yang gencar dilakukan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sehingga memerlukan armada yang tangguh. Dilihat dari indikator desain, kapal ini ukurannya mirip dengan fregat Frame yang dipesan dari Italia, tetapi dengan daya tahan yang lebih kuat. Selain itu, tidak seperti fregat Frame yang mengejar kemampuan tempur komprehensif yang lebih kuat, Arrowhead menekankan fleksibilitas dan efisiensi dalam pertempuran, dan dapat dengan cepat membentuk kemampuan tempur yang berbeda dengan mencocokkan modul tempur yang berbeda. Secara umum, fregat Frame versi Italia adalah fregat rudal skala besar dengan efektivitas tempur yang kuat. Kali ini, impor fregat Indonesia akan sangat meningkatkan kekuatan maritimnya.
Dalam berbagai hal, Frank telah jauh melebihi fregat Jiangkai 2 kelas Pela Navy dan memiliki ruang kapal dan kemampuan navigasi yang lebih baik, lapor Soho.com pada tanggal 15 Juni tahun 2021. Asia Times juga melaporkan bahwa Indonesia bermodal fregat dan kapal selam akan meningkatkan kehadirannya di Natuna Utara. Dapat dikatakan bahwa platform dengan visibilitas tinggi seperti fregat, kapal patroli lepas pantai, dan jet tempur yang didukung oleh beberapa kapal selam yang ditempatkan secara strategis lebih layak untuk Indonesia, karena mereka memberikan kehadiran yang terlihat dengan menunjukkan bendera di atas wilayah laut yang disengketakan untuk Indonesia dan biaya jauh lebih sedikit, jelas Asia Times pada tanggal 10 Maret tahun 2022. Segala upaya Indonesia ini rupanya untuk merancang postur pertahanan selama 25 tahun ke depan. Rencana ambisius militer Indonesia memang tak main-main. Menhan Prabowo membela tawaran anggaran dengan mengklaim dia hanya melakukan tugasnya, bahwa dia telah menerima instruksi dari Presiden untuk menyusun Grand Design pertahanan selama 25 tahun. Meskipun dia mengakui bahwa Presiden belum menyetujui jumlah anggaran tersebut. Bocornya draft tersebut kemungkinan disebabkan oleh pertarungan birokrasi di belakang layar atas alokasi belanja di masa ekonomi yang semakin sulit yang disebabkan oleh pandemi, lapor aspistrategis.org.au pada tanggal 5 Agustus tahun 2021. Demikian guys, ulasan yang kita lihat tadi. Semoga kedepannya kita perlu mewaspadai ancaman dari udara yang semakin beragam guys. Adanya ancaman pada wilayah udara, darat, dan laut menjadi suatu tantangan tersendiri guys. Karena Indonesia adalah negara kepulauan. Dengan menjaga kedaulatan NKRI, kita mempunyai tanggung jawab secara moral seperti memberikan informasi secara akurat dan presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, subscribe, like, share, dan komen guys. See you.